Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Santriwan santriwati, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji masalah sin 2 dan waw 1. Apa sin 2 dan waw 1? Sin itu adalah sejarah. Yang sin yang kedua adalah silsilah. Dan wawnya apa? Waw adalah wasilah. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari silsilah, sejarah, silsilah dan wasilah. Kenapa sejarah, silsilah, wasilah itu harus kita pelajari? Karena untuk mentaktimkan kita, merendahkan kita kepada Sang Khalik Allah ataupun dengan sesama manusia, supaya hubungan horizontal kita atau vertikal kita kepada Allah baik, dan hubungan horizontal kita terhadap sesama juga baik. Insya Allah dengan mempelajari sejarah, silsilah dan wasilah, kita semua akan terhindar dari sifat angkuh, tamak, dan sombong. Karena sombong itu pakaian Allah, tidak pantas kita pakai. Makanya penting kita pelajari yang namanya sejarah ataupun hikayah ataupun juga tarikh. Kenapa sejarah itu kita harus pelajari? Karena sejauh-jauhnya Al-Quran juga itu membawa tentang sejarah yang disebut dengan Al-Qasas. Kalau kita tidak mempelajari sejarah, mana mungkin kita akan tahu umat-umat terdahulu ataupun nenek-nenek moyang kita terdahulu, termasuk juga utusan-utusan Allah, malaikat Allah, nabi-nabi Allah. Kalau kita tidak mempelajari yang namanya sejarah, jadi sejarah itu penting, atau hikayah itu penting, atau tarikh itu penting kita pelajari agar kita tidak sombong nantinya. Dengan mempelajari sejarah kita akan tahu, kita akan menambah ilmu pengetahuan kita. Dari pembelajaran sejarah itulah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu. Dari mempelajari sejarah itu kita akan tahu mana yang bagus umat terdahulu, mana yang tidak bagus, mana yang soleh, mana yang tidak soleh. Dari sejarah itulah kita tahu yang namanya umat-umat terdahulu. Kalau untuk mempelajari Al-Quran, sejarah Al-Quran mungkin terlalu lama. Jadi yang terpenting kita harus mempelajari yang pertama adalah sejarah, yang kedua silsilah, yang ketiga wasilah. Itu sejarah perlu kita pelajari agar kita mengetahui dari mana kita mengetahui Adam, Idris, Hudud, Masoleh, wa Ibrahim, Muntaba, dan selanjutnya. Kalau bukan dari sejarah. Begitu juga yang ada pada diri kita. Sejarah kita lahir ini, sejarahnya siapa? Sejarah daripada orang tua kita, ibu bapak kita nikah, maka punya anaklah kita. Nah, sejarah mereka itu bagaimana? Apakah mereka pacaran ataupun dijodohkan? Kan kita juga harus perlu tahu juga sedikitnya untuk menambah wawasan kita. Itu sejarah. Apalagi sejarah-sejarah salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu. Makanya perlu kita pelajari yang namanya sejarah atau hikayah ataupun tarikh. Itu yang pertama. Kita harus mempelajari santriwan-santriwati mengenai sejarah agar kita tidak sombong. Kenapa kita mempelajari sejarah, silsilah dan wasilah? Supaya tidak sombong nanti ke depan. Yang kedua,
silsilah. Kenapa santri harus mempelajari silsilah? Karena supaya santri ini tahu hubungan nasabiah. Kita ini silsilahnya dari mana? Ibu kita siapa namanya? Si A. Ibu punya ibu si B namanya siapa? Begitu juga bapak. Kita terlahir dari ibu dan bapak kita. Bapak kita mempunyai bapak si B yang disebut kakek. Kakek punya bapak yang disebut uyut dan seterusnya. Maka itu perlu silsilah itu kita pelajari agar kita tidak sombong nantinya. Saya terlahir Hidayatullah ini, silsilahnya dari mana? Saya punya orang tua Al-Maghfur Ibunda Hajah Aisyah. Ibunda Hajah Aisyah punya ibu Salbiah punya ibu Asmania, terus sampai seterusnya. Begitu juga ibu kita punya bapak Haji Murad. Ibu saya Aisyah binti Haji Murad bin Haji Ismail bin Buyut Sobir bin Buyut Abdurrahman bin Abdurrahim dan seterusnya. Begitu juga dari silsilah bapak, karena kita terlahir dari silsilah mereka. Saya Hidayatullah ini punya bapak Haji Mastur. Haji Mastur punya bapak itu Haji Abdul Hanan. Haji Abdul Hanan mempunyai bapak Haji Zainal Abidin. Haji Zainal Abidin punya bapak Haji Satri. Haji Satri punya bapak Haji Kodar seterusnya. Begitu juga silsilah daripada ibunya bapak. Bapak saya Haji Mastur punya ibu Mastur Ana. Mastur Ana dari Mas Sani. Dari Mas Sani dari Mas Kunkenan, di Mas Kugil, di Janta, terus ke sana sampai Pangeran Serbanglon, Pangeran Suliraras, lantas ke Baginda Syekhuna Waliullah Sultan Maulana Asaduddin. Itu perlu santriwan-santriwati itu mempelajari silsilah agar tidak sombong begitu. Kalau kita mengetahui dan mempelajari silsilah, akan enak hubungan kita. Kita kenal saudara kita terdekat siapa, yang berkaitan dengan darah, garis keturunan kita siapa. Kalau kita tidak pelajari sejak sekarang silsilah itu, maka nanti di anak cucu kita pun tidak mengenal yang namanya silsilah. Silsilah di dalam santri, di dalam pesantren itu sering dikaitkan dengan tawassul. Apa sih tawassul? Tawassul adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Melalui sejarah tadi itu. Kita tahu bahwa kunci daripada segala sesuatu, Allah ciptakan langit dan bumi itu karena nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tawassul itu perlu sebagai penghantar pendekatan kita kepada Allah supaya cepat. Dengan tawassul kita kepada baginda Habibina wa Syafi'ina Muhammad serta salafus saleh seperti para aulia, para anbiya dan lain sebagainya, para guru-guru kita, para syekhuna dan para orang soleh dan salafus saleh. Itu yang disebut namanya tawassul. Maka tawassul itu bagus. Jangan mengatakan tawassul itu bid'ah, ziarah itu bid'ah. Kalau orang yang mengatakan ziarah, tawassul, hadarat itu bid'ah, berarti tidak mempelajari yang namanya silsilah. Berkat silsilah orang tua kita ini terlahir, kita mengetahui Allah, kita paham agama Islam dari silsilah orang tua kita. Karena kita ini bukan Islam yang bisa masuk, tapi Islam keturunan. Makanya harus kita pelajari silsilah kita. Itulah di dalam pesantren disebut
bertawassul supaya kita ini cepat ada perantara, ada mobil, ada kendaraan dan lain sebagainya. Jangan mengatakan bid'ah. Kalau mengatakan bid'ah, motor, mobil itu bid'ah. Karena zaman Nabi gak ada motor, gak ada mobil. Itulah orang yang tidak mengerti sejarah dan tidak mempelajari silsilah. Kenapa kita harus tawassul ataupun silsilah untuk menghantar kita? Karena mereka sudah dekat sama Allah, lebih dekat dengan Allah dibanding kita yang punya banyak dosa. Karena apalagi para nabi, para aulia Allah, sedangkan manusia saja yang banyak ilmunya yang dijalankan di jalan Allah, ataupun juga manusia yang banyak hartanya dan hartanya dijalankan ke jalan Allah lantas meninggal, itu seyogianya tidak meninggal dunia, tidak mati. Kenapa saya katakan para salafus saleh orang banyak ilmunya meninggal itu saya katakan tidak meninggal? Karena Allah sendiri yang mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Apa kata Allah? Wala taqulu, jangan berani-berani mengatakan bahwa orang yang ilmunya, yang amalnya dijalankan fi sabilillah amwat itu mati. Bahkan ya akan tetapi mereka itu hidup. Kita aja yang tidak tahu. Maka dia sudah dekat dengan Allah. Maka melalui wasilah, silsilah, mudah-mudahan doa-doa kita ini cepat tercapai, cepat dikabulkan sama Allah, cepat nyampe ke Allah. Itu pentingnya kita. Yang kedua, kita pelajari silsilah hubungan kita. Insya Allah manusia tidak akan sombong dan angkuh. Yang ketiga, wasilah. Kenapa kita pelajari yang namanya wasilah? Wasilah menurut bahasa itu segala hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Lain wasilahnya bagaimana? Ya wasilahnya orang salafus saleh, para nabi, itu wasilah. Sedangkan wasilah menurut istilah adalah amal kebaikan untuk mendekatkan diri, untuk beramal, itu wasilah. Lah kita akhir ini wasilahnya siapa? Wasilahnya orang tua kita. Maka kalau kita tidak pelajari wasilah, yakin manusia itu akan sombong nantinya. Karena tidak merasa dia itu lahirnya dari mana. Kita lahir daripada orang tua kita, ibu dan bapak kita. Maka tidak sepatutnya kita menyakiti mereka, sekalipun menyinggung. Yakin kalau sandawa mempelajari yang namanya sejarah, silsilah dan wasilah, maka akan sadar diri. Itu yang saya katakan, tidak akan sombong. Bagaimanapun juga pintarnya kita, bodohnya kita, banyak hartanya kita, itu wasilahnya orang tua kita. Maka kalau kita tidak ngerti wasilah, yang terjadi apa? Anak durhaka terhadap orang tuanya. Karena dia gak merasa wasilahnya dia lahir itu dari siapa. Sebodoh-bodohnya orang tua kita, tetap orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita pintar dan banyak harta, bukan berarti kita yang harus mengatur. Itulah salah satu manusia itu tidak mempelajari wasilah, maka akan timbul yang namanya sombong, angkuh. Itu kita bisa berbicara, kita mengerti alif, ba, ta, sa. Itu wasilahnya siapa? Wasilahnya guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Maka kalau tidak mempelajari wasilah, kita akan sombong terhadap guru-guru kita. Kalau sudah sombong terhadap guru-guru kita dan orang tua kita, yakin kita gak mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu wasilah. Perlu kita pelajari yang namanya wasilah. Dari mana kita lahir? Dari mana kita bisa mendapatkan ilmu? Karena yang namanya wasilah itu dalam hal ini orang tua itu ada dua hal.
Yang pertama itu orang tua dohiriyah. Orang tua dohiriyah itu siapa? Ibu bapak kita, ibu kita yang mengandung kita, yang membesarkan kita, yang membiayai kita, itu orang tua dohiriyah. Yang kedua orang tua batiniyah. Orang tua batiniyah itu siapa? Orang tua batiniyah itu ustaz kita, guru kita, itu orang tua batiniyah. Wasilah mereka lah kita bisa tahu alif, ba, sehingga bisa membaca kalimat yang tersambung Bismillahirrahmanirrahim ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya itu penting dipelajari sejarah, silsilah dan wasilah. Supaya apa? Supaya kita ini tidak sombong. Karena wasilah orang tua dan guru kita lah kita ini bisa besar, bisa mengerti hukum, bisa mengetahui huruf dan lain sebagainya, sehingga bisa beribadah kepada Allah. Kita pelajari silsilah, insya Allah tidak angkuh, tidak sombong. Karena silsilah saya ini insya Allah silsilah daripada nasab salafus soleh, orang-orang yang soleh, insya Allah. Bukan keturunan dari batu kita ini. Silsilah kita ini, lah sejarah kita pelajari penting supaya kita juga mengetahui, menambah ilmu pengetahuan sejarah kita ini, sejarah umat-umat terdahulu yang saya sampaikan tadi, bahwa Al-Quran diantaranya itu membawa al-qasas fil ummati ataupun ummati fil qadimi. Itu sejarah umat-umat terdahulu itu di dalam Al-Quran. Makanya harus kita pelajari supaya kita ini mengerti sejarah ataupun hikayah ataupun tarikh. Kita bisa memilih mana yang bagus, mana yang lebih bagus, mana yang soleh, mana yang lebih soleh, mana yang salah, mana yang lebih salah, dengan mempelajari sejarah. Maka penting santriwan santriwati hadirin rahimakumullah dimanapun berada, kita pelajari yang namanya sejarah, silsilah dan wasilah. Insya Allah kita tidak akan sombong dan kita hidupnya berkah, diberkahi Allah, mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.